Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester gelap, yaitu tentang cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengetahui tentang pengertian teks cerita inspiratif. 2. Menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak tanya dulu, ada yang suka bercerita? Pasti ada tuh. Ada yang tahu apa artinya cerita? Iya, benar. Bercerita dan mendengarkan cerita adalah kegiatan yang hampir disukai dan dilakukan semua orang. Di banyak kesempatan, di mana saja, siapa saja, jika sudah berkumpul, pasti ada cerita yang akan disampaikan. Sekarang, bercerita sudah menembus ruang dan waktu. Bercerita dapat juga dilakukan di media sosial atau di dunia maya. Nah, sekarang pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuatmu merasa termotivasi atau bersemangat atau menjadi terdorong untuk melakukan sesuatu? Iya, bisa jadi saat ini kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita yang inspiratif. Salah satu cerita yang kalian baca yang bertujuan untuk membangun semangat, itulah yang dinamakan dengan cerita inspiratif. Nah, jadi dari paparan Bapak tadi, kita dapat menyimpulkan apa itu teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terdiri atas yang pertama, orientasi. Bagian ini merupakan pengantar cerita, berisi pengenalan tokoh, latar tokoh, dan tema. Pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar tokoh terdapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Yang kedua adalah perumitan peristiwa. Pada perumitan peristiwa, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak atau konflik. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi merupakan peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima adalah koda. Koda merupakan penutup cerita. Di dalam koda ini terdapat kesimpulan dari cerita dan juga pesan-pesan moral dari cerita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Kita ambil satu cerita berjudul Paku. Paragraf pertama. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Struktur pada paragraf pertama ini adalah orientasi. Dari paragraf ini kita akan diantarkan pada cerita yang mengenalkan tokoh, yaitu si anak laki-laki yang mempunyai karakter sebenarnya cerdas dan juga berbakat. Tapi sayang, ia seorang yang pemarah dan egoistis.
Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir, apa yang harus mereka lakukan? Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Dari strukturnya, kita dapat mengetahui bahwa strukturnya berupa perumitan peristiwa. Peristiwa membawa kita ke puncak permasalahan. Pagar batu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup besar. Karena laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Struktur pada paragraf ini adalah komplikasi. Komplikasi mengantar kita ke puncak cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Di paragraf ini menginspirasi kita bagaimana cara menahan amarah, yaitu dengan cara menancapkan paku ke pagar batu. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dari paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu, dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan marah. Sekarang, setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Struktur paragraf ini masih komplikasi karena masih berada dalam puncak cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat." Struktur pada paragraf ini adalah resolusi, yaitu menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Struktur pada paragraf terakhir cerita ini adalah koda. Koda merupakan penutup cerita. Dari paragraf ini terdapat kesimpulan dan pesan-pesan moral yang sangat bermanfaat bagi kita selaku pembaca, yaitu untuk memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf, luka di hati tidak akan pernah hilang. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang teks cerita inspiratif dan bagaimana menganalisis struktur dari teks cerita inspiratif tersebut? Bapak harap apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami. Dan sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak selalu berpesan untuk selalu ingat akan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga anak-anak semua tetap sehat. Dan satu lagi, jangan lupa untuk terus dan tetap belajar dengan tekun di rumah. Karena sebentar lagi kita akan
melaksanakan ujian sekolah. Dan Bapak harap bagi nilainya semuanya baik sehingga dapat mengantarkan kamu lulus dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke SMA, ke SMK, atau madrasah aliyah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Nyalakan sumbunya hingga terpercik api menari. Lepaskan